لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baris 17 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi ahkamil ghosbi, menjelaskan tentang hukum-hukumnya gosok. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum gosok. Wa huwa lughatan, gosok secara bahasa, ahdus syai'i, mengambil sesuatu, dulman secara dolim, mujaharatan dengan terang-terangan. Gosok, kalimat gosok secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara dolim dengan terang-terangan. Ya, gosok kalau bahasa kita memakai benda orang lain tanpa permisi, tanpa minta izin, menggunakan benda milik orang lain secara terang-terangan dengan cara dolim. Dolimnya itu tanpa permisi. Kalau dia sembunyi-sembunyi namanya mencuri, kalau terang-terangan gosok. Ya, misalnya ada sendal di depan masjid, itu sendalnya orang kita pakai ke toko beli rokok misalnya tanpa minta izin, tanpa permisi, itu gosok. Wasar'an, dan adapun gosok secara syarak, al-istila'u, yaitu ingin menguasai, ala hakil ghairi, pada haknya orang lain, udwanan, secara, ya sama dengan dulman itu, udwanan secara, ya secara dolim, secara permusuhan, secara tidak benar. Gosok secara fikih, secara syariat, yaitu al-istila'u ala haqqil ghairi udwanan, berusaha menguasai pada haknya orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang dolim, dengan cara tanpa ada permisi, tanpa ada akad dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngambil barang orang tanpa permisi, sembunyi-sembunyi, dan barangnya itu tidak dikembalikan, namanya mencuri. Kalau ngambil barangnya orang lain secara terang-terangan, nanti barangnya itu dikembalikan lagi, namanya gosok. Itu menurut qaul mu'tamad sama-sama minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi kalau kita mempelajari gosok itu seolah-olah apa? Menelanjangi diri kita gitu ya. Itu ada perbuatan maksiat yang jelas-jelas oleh ulama itu dihukumi minal kabair, termasuk dosa besar, tapi kita setiap hari mempraktekkan dengan mudah menggunakan barang orang lain tanpa permisi. Yang pertama kalimatnya adalah al-istila'u. Istilah kalau bahasa kita ya ingin menguasai, ingin menguasai. Kemudian yang kedua ala hakil ghairi, pada haknya orang lain. Ya, di situ tidak harus berbentuk benda. Jadi bukan ala sayin begitu, bukan ya. Ala sayin pada sesuatu. Kalau sesuatu nanti dia harus berwujud benda. Lah gosok itu tidak hanya berlaku pada benda, tidak hanya berlaku pada mal, juga bisa berlaku pada bermacam-macam. Contohnya itu banyak.
Yang paling mudah ya contohnya menguasai atau menggunakan barang sesuatu milik orang lain tanpa permisi. Memakai sendal orang, memakai barang tetangga, memakai motor, memakai apa tanpa permisi dipakai. Itu namanya gosok. Secara dolim. Secara dolim itu ya tidak permisi atau tidak ada perbincangan, tidak ada akad, ya jalur-jalur yang tidak dibenarkan oleh syarak. Termasuk menguasai ala hakil ghairi yang tidak berbentuk benda, misalnya itu apa namanya hak duduk atau hak berdiri. Nah, misalnya ada orang datang ke masjid, karena dia datang awal terus dia duduk di saf paling depan persis di belakang imam. Terus kita datang, orang itu kita suruh ngalih. Nah, geser bang, saya di situ, saya pengen di belakang imam persis. Nah, itu juga termasuk gosok, memindah orang yang tadi sudah duduk di situ, terus orang itu kita kuasai, kita suruh pindah, itu juga gosok. Atau misalnya ada sepeda motor, itu kuncinya kita ambil, kita sembunyikan, terus yang punya tidak bisa memakai, itu juga termasuk gosok. Nah, saya kan nggak menggunakan pak, saya hanya menyembunyikan kuncinya, ya sama. Itu secara fikih juga dinamakan gosok, termasuk dosa besar karena menghalang-halangi orang lain menggunakan bendanya, menggunakan haknya. Banyak contohnya. Menyerobot antrian itu juga gosok. Ada orang ngantri pom di bensin, ada celah sedikit terus dia kendaraannya masuk ke situ, nah, itu juga gosok. Menyerobot antrian, itu antrian itu kan bukan benda, sesuatu yang tidak nampak, itu dikuasai, diambil, itu juga gosok. Jadi kalau ada orang mengambil antrian orang lain, dia harus permisi. Aku minta maju dulu ya, karena aku harus ke bandara ngejar pesawat misalnya. Oh ya boleh silahkan, tapi saya minta diganti 100.000 misalnya, itu boleh. Terus akhirnya dibayar 100.000, dia maju lebih depan. Jadi hak antrian itu boleh dijual, karena boleh dijual, kalau diserobot dia dihukumi gosok. Nah itu termasuk gosok. Kalau Imam Al-Ghazali memberi contoh begini, itu juga termasuk gosok. Ini ada orang makan, misalnya berempat begitu ya, terus ada orang lewat, terus ditawari, bang makan bang, dia ikut makan. Nah itu juga termasuk gosok kalau orang yang nawari makan tadi hanya sekedar basa-basi. Jadi kalau ada orang basa-basi nawari makan, dia beneran ikut makan, itu termasuk gosok, dosa. Nah jadi kalau ditawari makan atau ditawari apa, harus ngelihatnya. Oh ini sekedar basa-basi atau serius. Nah kalau merasa ini hanya basa-basi ya jangan diiyakan, karena kalau diiyakan diambil ikut makan itu termasuk gosok. Itu contoh Imam Al-Ghazali. Termasuk gosok adalah ketika ada orang nawari makan dia mau, padahal itu hanya basa-basi. Terus yang kedua itu juga termasuk gosok, benda yang tidak dihukumi mal secara fikih. Ya, dalam fikih itu muamalah jual beli itu bendanya harus suci. Benda yang tidak suci tidak bisa dihukumi mal, harta. Tidak disebut mal, harta. Tetapi sesuatu yang tidak dihukumi mal tadi karena bisa, kalau bahasa fikihnya ikhtisos, ya, dikuasai. Karena bisa dikuasai itu kalau diambil orang lain juga termasuk gosok. Misalnya kita punya kulitnya bangkai ini najis, terus diambil orang, digosok, dipakai, itu juga termasuk melakukan perbuatan gosok. Kita punya sapi, terus sapi ini punya kotorannya banyak sekali.
Nah, kotoran sapi itu hukumnya najis. Hukumnya najis tidak bisa dimiliki dan tidak bisa diperjualbelikan. Hanya karena kotoran sapi itu berada di pekarangan kita, kita yang lebih berhak menguasainya. Itu kalau diambil orang juga termasuk gosok. Ya, banyak. Wa yurja'u fil istilahi, kemudian istilah itu dikembalikan lil urfi, pada penilaian umumnya manusia. Kan anunya al istilahu ala hakil ghairi, ingin menguasai. Nah, ingin menguasai itu seperti apa? Ya dikembalikan kepada penilaian kebanyakan manusia. Sekira manusia itu mengatakan yang seperti itu tuh sudah termasuk ingin merebut kekuasaan orang, itu berarti sudah gosok. Ya termasuk tadi ya, ada motor, kuncinya itu diambil terus disembunyikan. Maka itu secara pandangan umum manusia, dia telah menghalang-halangi orang lain dari menggunakan motornya sendiri. Ya berarti itu juga termasuk gosok. Jadi penilaian ingin menguasai pada haknya orang lain itu dikembalikan pada keumuman, lumrahnya manusia memberi penilaian seperti apa. Kalau itu kebanyakan orang menganggap yang seperti itu sudah istilah, ya berarti itu sudah hukumnya gosok, dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar. Wadakhola fi haqqin, dan masuk dalam kategori fi haqqin, dikata-kata al istilahu ala haqqil ghairi. Ma yasihu ghusbuhu, sesuatu yang dihukumi sah menggosoknya, menggasapnya, mimma laisa bimalin. Nah, ini ada contohnya, yaitu mimma laisa bimalin, sesuatu yang tidak dihukumi sebagai harta dalam ilmu fikih. Kajil di maitatin, misalnya kulitnya bangkai. Nah, itu ya. Kecuali apa? Seperti kulitnya bangkai, terus apa tadi, kotoran ternak dan lain sebagainya, itu benda-benda najis. Dalam fikih yang seperti itu tidak disebut mal. Kalau tidak disebut mal, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, yang seperti itu kalau diambil orang nggak permisi, orangnya ya dihukumi gosok. Wa kharaja bi udwanan, dan dikecualikan dengan kata-kata udwanan, tidak masuk dalam kategori udwanan, yaitu al istila'u bi aqdin, yaitu ingin menguasai tetapi dengan akad. Ya kalau menguasai dengan akad berarti di situ ada perbincangan di antara dua orang. Aku pinjam sandalnya, aku pinjam motornya, aku pinjam setrikanya dan lain sebagainya. Kalau ada akadnya maka tidak disebut gosok. Ya berarti memakai dengan ada permisi, atau menguasai haknya orang lain tetapi tidak secara dolim, tapi tidak secara udwanan. Misalnya begini, ini ada sendalnya Pak Tono digosok Pak Jarwo. Pak Tono nggak berani minta kepada Pak Jarwo, terus kita yang ngambil. Kita berani ngambil sandal yang diambil Pak Jarwo tadi, sandal di rumahnya Pak Jarwo kita ambil terus kita kasihkan ke Pak Tono. Nah itu namanya ngambil barangnya orang lain tanpa permisi, tetapi di situ ada tidak udwanan, bukan udwanan, bukan dulman, tetapi itu dalam rangka mengambil sandalnya orang lain yang digosok orang lain, itu tidak termasuk gosok. Kalau dia tanpa permisi terus dolim, nah itu baru disebut gosok. Minal kabair, termasuk dosa besar. Titik. Waman gosoba, waman barang siapa gosoba melakukan gosok, malan pada harta,
li ahadin yang dimiliki oleh seseorang, lazimahu radduhu, maka dia wajib mengembalikannya. Nah, ini sekarang kalau perbuatan gosok itu terjadi bagaimana? Jadi setelah dijelaskan hukumnya gosok itu seperti apa, berlaku pada benda apa saja. Terus kalau benar kejadian bagaimana? Wa man gosaba malan li ahadin lazimahu raddu. Barang siapa menggosok hartanya orang lain, pertama lazimahu raddu, dia wajib mengembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti mencuri, bukan istilah lagi tapi istihqaq. Mengambil barang orang lain terus dimiliki tidak dikembalikan, itu namanya mencuri. Kalau masih dikembalikan namanya gosok. Barang siapa menggosok hartanya orang lain, dia wajib mengembalikannya limalikihi, pada pemilik benda yang dia gosok tadi. Walau goroma ala roddihi ad'afa qimatihi, walaupun kalau dia mengembalikan benda yang digosok tadi, dia harus mengeluarkan biaya yang berlipat-lipat dari harganya benda yang dia gosok. Walaupun untuk mengembalikan benda yang dia gosok, dia harus mengeluarkan berkali-kali lipat dari harga benda yang dia gosok. Jadi ada orang pergi ke Tanjung, sampai di Masjid Jana dia gosok sendalnya dibawa pulang ke Manggar. Nah, sendal swallow harganya 15.000, tapi untuk mengembalikan ke Tanjung itu naik travel habis kalau 200.000. Walaupun seperti itu, dia tetap harus mengembalikan sandal itu ke masjid di Tanjung sana. Orang yang menggosok harus mengembalikan. Walaupun untuk mengembalikan itu dia akan keluar biaya yang berkali-kali lipat dari harga benda yang dia gosok. Ya, sandalnya 15.000 tapi ongkos kirimnya 200.000. Tetap harus dikembalikan. Walazimahu aidon, begitu juga dia wajib arsunaksihi, mengganti kekurangannya, mengganti kekurangan benda yang dia gosok. Inna gosok kalau memang berkurang. Jadi kalau dia misalnya gosok motor dibawa ke Tanjung, sampai di Tanjung rusak, terus ditinggal, dia pulang ke Manggar, ketemu sama pemilik motor, mana motor saya, kembalikan, motornya itu di Tanjung, rusak bang. Yang aku nggak mau tahu, pokoknya harus dikembalikan. Kalau kamu tidak mengembalikan motor itu, saya minta uang jaminan. Misalnya motornya itu harganya 5 juta, saya minta jaminan motor itu harganya 5 juta. Itu boleh. Orang yang memiliki bendanya ini digosok orang, terus selama dia belum mengembalikan, dia minta jaminan, itu boleh. Terus uangnya juga boleh dibelanjakan. Setelah dapat jaminan 5 juta, uangnya dipakai makan, dipakai belanja, dipakai beli apa, boleh. Nah, nanti setelah orang itu berhasil mendatangkan motornya, ya uang 5 juta tadi dikembalikan lagi, karena itu hanya sebagai jaminan, bukan untuk diambil 1 juta 2 juta, tidak. Kalau motornya sudah dikembalikan, ya uang jaminannya dikembalikan, itu boleh. Pemilik benda boleh meminta jaminan selama benda yang digosok belum dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah dia harus mengganti kekurangan benda yang dia gosok. Kaman gosoban sauban, misalnya ada orang yang menggosok baju, falabisahu, kemudian dia menggunakan baju itu, au nakoso, atau bajunya berkurang, bighairi lubesin, tanpa dipakai. Kalau ada orang menggosok, terus benda yang digosok itu
berkurang, entah itu karena dipakai atau tidak dipakai. Ada orang gosok baju, bajunya dipakai terus rusak. Ada orang gosok baju, bajunya belum sampai dipakai tapi rusak ketika dia bawa. Itu harus mengganti. Misalnya kancingnya lepas 2. Misalnya dia menggosok motor, spionnya hilang 1. Nah, itu harus mengganti. Apa yang kurang harus dia ganti. Walazimahu aidon, begitu juga wajib bagi dia ujratu mislihi, yaitu ongkos sepadannya benda yang dia gosok. Ya, misalnya dia menggosok mobil sampai 1 bulan, ya terus ditaksir. Kira-kira mobil 1 bulan itu kalau dirental itu habis berapa puluh juta, ya dia harus membayar itu berapa puluh jutanya itu. Ini adalah konsekuensi orang yang menggosok. Nomor 1, dia harus mengembalikan. Nomor 2, kalau bendanya tadi ada yang kurang harus dia kembalikan kekurangannya. Dan nomor 3, membayar ongkos sesamanya. Kewajibannya seperti itu. Amma launa koso, adapun seandainya berkurang al-maghsubu, benda yang digosok, biroh si si'rihi, dengan murahnya harganya benda yang dia gosok, falayat manuhu al-gosibu, maka orang yang menggosok tidak menggantinya ala sohihi, menurut kaul sohih. Seandainya ada orang menggosok barang, terus harganya itu menjadi murah, gitu ya. Ada orang gosok motor, ada motornya orang dipakai tanpa permisi. Gara-gara dia pakai, harga motor itu kebetulan di pasaran itu harganya turun. Nah, yang seperti itu menurut qaul shokeh dia tidak wajib mengganti. Karena ya sebenarnya digosok nggak digosok harganya di pasaran memang turun, kan begitu. Dia gosok motor harganya 20 juta. Dipakai 1 bulan, tahu-tahu pas di hari-hari itu motor itu harganya turun menjadi misalnya hanya 10 jutaan. Nah, dia tidak wajib mengganti 10 juta. Ya karena sebenarnya nggak digosok pun sebenarnya di pasaran memang lagi turun, gitu ya. Menurut qaul shokeh. Artinya kalau menurut yang lawannya qaul shokeh ini, dia harus bertanggung jawab mengganti. Motornya dikembalikan terus dia ngasih uang 10 juta. Wa fi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian redaksi kitab yang lain disebutkan dengan kalimat wa man ghosoba malam ri'in ujbiro ala roddi. Kalau di kitab lain kalimatnya seperti itu. Wa man ghosoba malam ri'in ujbiro ala roddi. Barang siapa menggosok hartanya orang lain, dia dipaksa untuk mengembalikan. Kalau di sini waman gosaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Kalau di kitab lain waman gosaba malam ri'in ujbiro ala raddi, ya sama saja. Fa in talifa, apabila rusak al-maghsubu, benda yang digosok, dominahu al-ghosibu, maka orang yang menggosok menggantinya. Apabila kejadian fa in talifal maghsubu dominahul ghosibu, apabila benda yang digosok itu rusak, maka orang yang menggosok harus menggantinya bimislihi, dengan sesamanya, ingkana lahu ay al maghsubi mislun, diganti dengan sesamanya apabila pada benda yang digosok itu ada sesamanya. Ada orang gosok
terus benda yang digosok itu rusak, terus bagaimana, diganti duit apa diganti barang? Kalau dia ada sesamanya, ada padanya, maka yang diganti adalah dia mengembalikan barang, dia menggantikan sepadannya. Wal asohu, adapun menurut qaul asoh, anal misliya, sesungguhnya al misli. Apa al misli itu? Ma hasorohu kailun, sesuatu yang dibatasi oleh takaran, awaznun atau timbangan, wajaza, dan diperbolehkan assalamu fihi, akad salam pada benda tersebut. Nah, ini di dalam ilmu fikih itu ada yang disebut misli, ada yang disebut mutakawam. Kalau misli itu benda yang ada sesamanya. Apa maksudnya? Benda-benda yang dibatasi oleh takaran atau timbangan. Contohnya adalah kanuhasin, misalnya seperti tembaga, wakutnin, dan apa namanya itu, bahan pakaian itu kain, kapas dan kapas. La goliyatin, bukan wewangian goliyah, wa ma'junin, dan wewangian ma'jun. Lah ini tidak tahu saya apa ini. Itu nama parfum ya. Parfum goliyah atau wewangian goliyah dan wewangian ma'jun. Jadi begini. Kalau benda yang digosok itu rusak dan dia ada pepadannya, misalnya kapas, misalnya tembaga, maka cara menggantinya adalah dengan benda sepadannya. Orang menggasap tembaga, tembaganya rusak, ya dia mengembalikan tembaga, begitu maksudnya. Orang menggasap kapas, kapasnya rusak, ya dia mengembalikan kapas, bukan mengembalikan uang, begitu maksudnya. Wa dzakarul musanifu Domanal mutakawami, kemudian Kiai Musonef menjelaskan pada penggantian benda al mutakawam fi qaulihi, di dalam perkataannya, au dominahu, atau orang yang menggasap mengganti benda yang dia gasap, biki matihi, dengan harganya, ilam yakun lahu mislun, apabila dia tidak ada sesamanya atau pepadannya. Jadi benda di dalam ilmu fikih itu ada yang disebut misli, ada yang disebut mutakawam. Kalau misli ini apa namanya, titenan ya, apa titenan? Misli itu apa? Misli itu benda yang ditakar atau ditimbang, begitu ya. Kalau itu rusak maka dia mengganti dengan bentuk barang. Nah, yang kedua itu disebut mutakawam. Mutakawam itu benda yang ditaksir dengan harga. Kalau ada orang menggasap benda, terus bendanya itu tidak, caranya itu tidak dengan dihitung, tidak dengan ditakar, tidak dengan ditimbang, maka itu namanya mutakawam. Mutakawam itu ditaksir harga. Nanti kalau dia menggasap benda mutakawam kok rusak, dia mengembalikan harga. Biangkana mutakawaman, yaitu dengan gambaran bendanya itu adalah benda mutakawam. Wahtalafa qimatuhu, dan harganya itu berbeda-beda. Aksaro makanat, dengan lebih banyak-banyaknya harga, min yaumil ghusbi, dari hari dia menggasap, ila yaumit talafi, sampai harinya rusaknya benda yang dia gosok. Nah, jadi misalnya begini, kalau misli rusak dia mengganti misli, kalau mutakawam rusak dia mengganti harga. Harga yang mana? Harga yang paling tinggi dari hari dia menggasap sampai hari rusaknya benda itu. Nah, misalnya ada orang menggasap sapi. Sapi biasanya dipakai untuk membajak sawah. Sekarang bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah.
ada orang menggasap sapi 5 bulan misalnya. Ada orang menggasap sapi, sapinya dibawa ke Tanjung sana, dipakai untuk membajak sawah dari bulan Sya'ban sampai bulan Dzulqa'dah. Harga sapi dari bulan Rajab sampai Dzulqa'dah itu berubah-ubah ya. Kapan harga sapi itu paling tinggi, itulah nanti dia menggantinya berdasarkan harga itu. Dia gosoknya bulan Sya'ban, dikembalikan bulan Dzulqa'dah. Sya'ban, Ramadan, harga sapi tetap segitu. Pas Dzulhijjah, waktunya orang kurban, sapi yang harganya biasanya 15 juta bisa menjadi 25 juta. Dia menggasap sampai bulan Dzulqa'dah dikembalikan, rusak sapinya. Dia menggantinya itu dengan harga pas di bulan Dzulhijjah tadi. Harga sapi itu paling tinggi berapa? 30 juta ya, dia gantinya 30 juta. Undang-undangnya aksara makanat min yaumil ghusbi ila yaumit talafi. Nah, ini kalau menggasap hati-hati. Kalau nanti pas di pasaran itu harganya lagi naik-naiknya, segera dikembalikan. Jangan sampai pas nemui harganya lagi melambung tinggi. Wal ibratu adapun yang dilihat fil qimati di dalam harga bin nakdi, yaitu dengan mata uang al-ghalibi yang umum. Fa in ghaliba nakdani, apabila di situ ada 2 mata uang watasawaya dan keduanya sama. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i berkata ayyanal qadi wahidan minhuma, maka imam menentukan salah satu di antara 2 mata uang tadi. Nah, orang yang menggosok tadi harus mengganti 30 juta. 30 juta itu mata uang rupiah. Nah, kalau di situ, kalau di Indonesia langsung rupiah begitu ya, mata uang yang paling banyak dipakai di daerah itu. Kalau seandainya di situ ada 2 mata uang yang sama-sama dipakai, misalnya di Kalimantan sana ringgit Malaysia dipakai, rupiah Indonesia juga dipakai. Terus dua-duanya itu sama, kedua-duanya itu tidak ada yang dominan. Ya, orang yang memakai rupiah juga memakai ringgit. Maka menurut Imam Ar-Rafi'i yang menentukan adalah hakim al-qadi, ya imam, jaksa. Kalau Pak Jaksa mengatakan itu harus dengan 30 juta ringgit, ya berarti ringgit. 30 juta tapi 30 juta rupiah, ya berarti rupiah. Itu bab menggosok orang yang menggunakan bendanya orang lain tanpa permisi. Nah, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, semoga kita tidak terbiasa melakukan itu. Nah, makanya kalau orang-orang tua kita dulu disuruh, kalau orang Jawa itu nyebutnya janali. Janali itu misalnya begini loh, ada sandal gitu, "Bang, pinjam sandalnya Bang." "Ya, pakailah." Nah, itu apa namanya? Dia tanya sendiri, dijawab sendiri. Supaya apa? Supaya meminimalisir tidak diizini tadi loh ya. Meminimalisir tidak diizini. Seenggak-enggaknya kita udah permisi walaupun orangnya enggak ada. Gitu ya. Pinjam sandalnya ya pakailah. Kadang kita ngambil mangga tetangga juga begitu. "Bu, minta mangganya ya ambillah." Dijawab-jawab sendiri. Nah, itu supaya enggak terlalu berani untuk memakai. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahumma fiqh lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.